Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinasehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai saraf kejepit. Bagaimana cara pengobatan untuk saraf kejepit? Saraf kejepit ini bisa terjadi pada usia muda maupun usia lanjut. Hal ini dikarenakan ada beberapa penyebab yang menyebabkan bisa terjadi pada usia muda. Saraf kejepit ini merupakan bantalan tulang yang bergeser posisinya atau keluar dari posisinya dan menekan saraf di sekitarnya, sehingga hal ini menyebabkan rasa sakit ataupun nyeri dan bisa sampai menjalar di saraf sekitar. Penyebabnya bermacam-macam ya teman-teman. Misalnya yang pertama adalah usia. Biasanya terjadi pada usia lanjut, tetapi bisa juga terjadi pada usia muda. Kemudian yang kedua adalah karena olahraganya terlalu berat ataupun berlebihan, itu bisa menyebabkan saraf kejepit. Kemudian yang ketiga adalah obesitas atau kegemukan. Nah, untuk kegemukan ini terjadi karena adanya penekanan dari berat badan tersebut yang terlalu berat sehingga terjadinya saraf kejepit. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit diabetes, kemudian rheumatoid arthritis atau radang sendi, itu bisa menyebabkan juga saraf kejepit. Kemudian posisi yang salah, misalnya teman-teman nih duduk pada posisi yang salah sambil membungkuk dalam waktu yang lama dan berulang, itu juga bisa menyebabkan saraf terjepit. Saraf kejepit ini jika dibiarkan bisa menyebabkan sarafnya menjadi mati permanen teman-teman, sehingga jika teman-teman mengalami gejala yang nanti saya sebutkan, segera konsultasi ke dokter. Gejala-gejala yang sering ditimbulkan pada saraf kejepit ini misalnya nyeri, kemudian kesemutan seperti tertusuk jarum, kemudian muncul rasa seperti kebakar, kebas ataupun baal, kaki atau tangan mati rasa. Rasa nyerinya ini biasa timbul hilang ya teman-teman. Ada juga yang dalam waktu yang lama. Kemudian terjadi juga nyeri radikuler, yaitu yang menjalar ke arah tubuh lainnya. Jadi misalnya saraf terjepit di leher bisa menjalar meluas ke bahu, kemudian lengan hingga ke pergelangan tangan. Sehingga tadi disebutkan bahwa saraf kejepit itu bisa menekan saraf pusat di sekitarnya. Nah, ini contohnya, misalnya saraf kejepit di leher itu bisa menjalar ke daerah lainnya, misalnya ke bahu, lengan, hingga pergelangan tangan. Kemudian juga terjadi kelemahan otot atau sendi yang mengakibatkan kesulitan bergerak ataupun berdiri. Jadi itu adalah ciri-ciri saraf terjepit. Kemudian untuk lokasi yang sering terjadinya saraf kejepit itu ada beberapa lokasi, yaitu saraf kejepit pergelangan tangan. Jadi di daerah pergelangan tangan ini bisa mengalami saraf terjepit, ditandai dengan rasa nyeri hingga sebagian tangan mati rasa. Jadi di pergelangan tangan ini misalnya terjadi saraf kejepit, maka bagian tangan ini mati rasa. Jadi benar-benar baal seperti mati rasa, tidak ada rasa apa-apa di daerah tangan sini teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bagian leher, ditandai dengan leher terasa kaku. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lehernya sering terasa kaku, kemudian bahu, lengan terasa nyeri atau baal. Kemudian punggung bagian atas itu rasa nyeri di daerah dada. Kemudian yang punggung bagian bawah ditandai dengan punggung, kemudian panggul, bokong dan tungkai bawah terasa sakit. Nah, itu adalah lokasi-lokasi di mana terjadinya saraf kejepit. Jika teman-teman sering mengangkat
barang yang berat, itu juga bisa menyebabkan saraf terjepit, teman-teman. Jika teman-teman mengangkat barang yang berat dalam posisi yang salah, itu menyebabkan saraf kejepit. Jadi, kalau bisa teman-teman hindari mengangkat barang-barang yang terlalu berat. Kemudian bagaimana cara mengobati untuk penderita saraf kejepit ini? Yang pertama tentunya kalau terjadi saraf kejepit ini, orang tersebut akan kesakitan atau merasakan rasa nyeri yang hebat ya teman-teman. Ada kadang rasa nyeri hilang. Nah, itu bisa diberikan pengobatan menggunakan asam mefenamat ataupun mefinal ataupun ponstan, itu bisa untuk menghilangkan rasa nyeri. Ada juga bisa menggunakan ibuprofen ataupun paracetamol. Kemudian kalau mengalami saraf kejepit itu akan terjadi juga peradangan, teman-teman, karena kan dia ditekan lama-lama akan terjadi peradangan ataupun pembengkakan. Nah, ini bisa diobati dengan menggunakan obat anti radang. Bisa menggunakan obat anti radang kortikosteroid ataupun non-kortikosteroid. Contoh obat anti radang non-kortikosteroid itu bisa menggunakan seperti Cataflam, natrium diklofenak, Divoltar. Itu bisa, teman-teman. Tapi kalau misalnya menggunakan obat non-kortikosteroidnya masih belum sembuh atau tidak mempan, bisa menggunakan yang obat kortikosteroid, misalnya seperti prednison, itu bisa misalnya seperti prednison, kemudian metilprednisolon ataupun dexamethasone. Kemudian selain obat tadi anti nyeri, kemudian obat radang, teman-teman juga ditambahkan obat untuk pelemas otot. Misalnya di sini adalah eperison. Kemudian juga ditambahkan obat anti kejang. Kalau misalnya kejang ya teman-teman bisa menggunakan gabapentin. Kurkuma FCT merupakan obat anti radang dan antioksidan. Yang perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman menggunakan obat kurkuma, ini kan merupakan obat anti radang ataupun obat antioksidan. Nah, jika dikonsumsi dalam jangka panjang, itu bisa mengurangi resiko peradangan di seluruh tubuh, teman-teman. Dan juga bisa mengurangi resiko terjadinya kanker. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.